Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vainisa Kurotayuni. Saya dari kelas 3G Universitas Muhammadiyah Tangerang, Prodi PGSD. Pada video kali ini, saya akan menjawab pertanyaan mata kuliah PJOK untuk tugas UAS. Soal yang pertama, paparkan cara untuk memilih metode yang tepat dengan pertimbangan karakter sosial, emosional, fisikal, dan karakteristik lainnya yang melekat pada anak dan relatif berbeda. Yang pertama, saya akan menjelaskan dulu metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara kerja sistematis yang memudahkan melaksanakan pembelajaran berupa implementasi spesifik, langkah-langkah konkret agar terjadi proses pembelajaran yang efektif, mencapai suatu tujuan tertentu seperti perubahan positif pada peserta didik. Cara memilih metode yang tepat dengan pertimbangan karakteristik anak. Yang pertama, kita harus mengetahui apa gaya belajar yang mereka senangi, lalu apa pengetahuan yang mereka sudah miliki, dan pengetahuan awal yang mereka sudah pelajari. Analisis pengelompokan peserta didik dapat menjadi dua. Yang pertama, analisis karakter secara umum. Yang kedua, analisis karakter secara khusus. Secara umum, karakteristik peserta didik dapat dikelompokkan dari usia peserta didik atau dari tingkat kelasnya. Secara khusus, karakteristik peserta didik meliputi kemampuan awal, kemampuan menggunakan teknologi, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk pada peserta didik. Soal yang kedua, berikan contoh konkret fase-fase dalam keterampilan gerak. Tahapan pembelajaran motorik dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, fase kognitif. Yang kedua, fase asosiatif. Yang ketiga, fase otonom. Fase kognitif yaitu ketika seorang pelajar baru untuk tugas tertentu, proses pemikiran utama dimulai dengan apa yang perlu dilakukan. Aktivitas kognitif yang cukup diperlukan agar pelajar dapat menentukan strategi yang tepat untuk secara memadai mencerminkan tujuan yang diinginkan. Strategi yang baik dipertahankan dan strategi yang tidak efisien dibuang. Performance meningkat pesat dalam waktu singkat. Fase asosiatif yaitu pelajar telah menentukan cara paling efektif untuk melakukan tugas dan mulai membuat penyesuaian halus dalam kinerja. Perbaikan lebih terhadap dalam gerakan menjadi lebih konsisten. Fase ini bisa berlangsung lama. Keterampilan dalam fase ini lancar, efisien, dan menyenangkan secara estetika. Fase otonom, yakni fase ini memungkinkan membutuh waktu beberapa bulan hingga bertahun-tahun untuk dicapai. Fase ini dibuat otonom karena pelaku sekarang dapat secara otomatis menyelesaikan tugas tanpa harus memperhatikan untuk melakukannya. Contohnya termasuk berjalan dan berbicara atau membaca sambil melakukan aritmatika sederhana. Soal yang ketiga, saat ini Anda sedang mengajar PJOK di sebuah sekolah yang minim sekali alat peraga. Sedangkan esok Anda harus menjelaskan teknik dasar melempar permainan bola kasti pada kelas 2 SD. Apa yang Anda dapat buat dan lakukan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai? Yang dapat saya lakukan jika di sekolah saya tempat mengajar itu minim peraga untuk permainan bola kasti. Yang pertama, saya akan menjelaskan materi terlebih dahulu sebelum keluar ruangan. Lalu saya akan membuat terlebih dahulu alat peraga sederhana, misalnya bola yang terbuat dari gulungan kertas yang dibulatkan. Lalu bisa mulai mengajarkan teknik dasar seperti teknik lari, melempar, dan menangkap bola. Soal yang keempat,
Anda adalah seorang guru PJOK sekolah dasar. Pada hari ini, Anda akan mengajarkan materi PJOK lari jarak pendek. Tetapi, kondisi lapangan sedang hujan deras. Apa yang Anda dapat lakukan untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran hari ini? Jika saya menjadi seorang guru PJOK, namun saat ini sedang turun hujan deras, saya akan mengambil langkah belajar di dalam kelas. Yang pertama, saya akan menjelaskan teknik lari jarak pendeknya terlebih dahulu. Misalnya, teknik posisi kepala dan leher harus rileks dan pandangan fokus ke depan. Kemudian, ketika berlari, tekuk siku pada posisi 90 derajat. Saat lengan bergerak, jaga agar posisi bahu tetap stabil dan rileks. Ketika berlari, angkat lutut bagian depan serta luruskan bagian kaki belakang. Usahakan agar langkah kaki pendek, namun tetap dalam kecepatan maksimum. Untuk prakteknya sendiri, materi jarak pendek bisa direalisasikan dalam kelas. Caranya, kita merapikan dulu kursi meja, kemudian kita taruh di pojok kelas sehingga tengah-tengah kelas itu kosong. Bisa kita pergunakan untuk mempraktekkan lari di jarak pendek yang materinya sudah dijelaskan tadi. Nah, cukup sekian jawaban saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.